Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Ridwan Arifin, yang guru kita yang akan memberikan materi pada acara hari ini, dan saya hormati juga Ketua Ikram Saudara Ahmad Ridho Fanani, yang saya banggakan juga rekan-rekan dari kelompok 70 KKN RDR Winwali Songo Semarang, dan para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul tatap muka dan bertatap maya juga pada acara malam hari ini. Salam dan salam marilah kita panjatkan pada dan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah pada kita semuanya selaku umatnya. Perkenalkan, saya Muhammad Sodin selaku pembawa acara pada acara hari ini. Acara yang pertama yaitu acara pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah agar acara kita bisa dilancarkan ala dunia wal kulli niyatin salihah la ilaha Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Cara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Kata Masjid Al-Muhajirin pada Saudara Ahmad Ridho Fanani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita bisa berkumpul pada acara malam hari ini, yaitu Hari Santri dengan tema Sumbangsi Santri dalam Membangun Negeri. Semoga dengan acara yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita sebagai umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan kepada ketua kelompok dari KKN 70 yaitu Muhammad Islahuddin dan juga jajaran anggotanya, dan juga kepada Ustadz kita yaitu Ustadz Muhammad Ridwan Arifin yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Pada acara malam hari ini pengajian dengan judul berbeda gitu. Dengan tema tadi Sumbangsi Santri dalam Membangun Negeri. Berarti kita bisa lihat bahwa santri itu memiliki nilai yang begitu tinggi dan juga peran yang begitu penting untuk bangsa. Makanya dengan adanya kita mengadakan acara dengan bekerja sama dengan kelompok KKN 70 ini, kita bisa menilai gitu dan bisa memahami apa santri itu dan peran-perannya, dan juga kita bisa
meresapi bahwa santri itu melekat pada diri kita, dan juga dengan acara pada malam hari ini sebagai peringatan bahwa peran santri itu tidak hanya berkutat pada pesantren saja gitu, tapi jauh daripada itu. Maka saya berharap semoga acara ini berjalan dengan lancar dan baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu dari sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Ridho Fanani selaku Ketua Ikram atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu ceramah agama oleh Ustadz Muhammad Ridwan Arifin. Lalu tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan ceramah dari Ustadz kita. Maka dari itu untuk teman-teman yang masih off cam ya, bisa di-on-kan kameranya dan di-mute mic-nya. Pada Ustadz Muhammad Ridwan Arifin, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur, marilah sama-sama kita hantarkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore menjelang malam ini kita sama-sama masih diberikan nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga atas dasar izin Allah kita sama-sama bisa melangkahkan niat kita untuk sama-sama mengaji bareng. Dalam hal ini kita sedang memperingati yang di mana tanggal 22 Oktober adalah peringatan Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan kita selaku santri maupun santriwati mudah-mudahan diistiqomahkan dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang terbaik di muka bumi ini. Salawat teriringkan salam tetap kita curahkan, junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana Nabi besar kita ini, Nabi Muhammad, yang menjadi suri tauladan, panutan, dan kita mungkin sangat terinspirasi dengan perjuangan-perjuangan beliau, sehingga kita merasakan begitu nikmatnya dalam kehidupan beragama Islam. Oleh karena itu, mudah-mudahan rangkaian daripada sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, kita amalkan sedikit demi sedikit, dan kita berharap mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil kelak nanti bersama baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Yang saya hormati dan banggakan bahwa jamaah sekalian, terutama dari mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, yang dalam hal ini sedang menjalani KKN di kelompok 70 yang beranggotakan kurang lebih 15 personil peserta. Mudah-mudahan rangkaian daripada KKN kalian dapat diperlancar, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hasilnya juga terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan juga anak-anakku semua yang Ustadz banggakan di pengajian Ikram Masjid Mujahidin Al-Muhajirin. Masjid Al-Muhajirin
Tangerang. Mudah-mudahan kalian semua yang berada di sini dan juga berada di virtual, baik ada di rumah semua, mendapatkan lindungan dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudari, anak-anakku semua yang Ustadz banggakan, di dalam memperingati Hari Santri Nasional, kita selaku santri harus berbuat apa dan apa yang harus kita lakukan semestinya, bukti bahwa kita bertanggung jawab terhadap negara kita. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummat nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surat Ali Imran ayat 110. Yang dimana artinya kuntum khaira ummat. Kalian adalah umat terbaik. Ini kita semua adalah umat terbaik. Ya. Kita umat terbaik, kita umat Islam berarti adalah bagian daripada umat yang terbaik. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Dilahirkan untuk manusia. Kita sebaiknya umat tetapi diserukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlahirkan ke muka bumi ini untuk apa? Untuk menjadikan manusia itu lebih baik. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau kita berbicara tentang santri, jangan pernah berpikir bahwa kita itu kalau diinstruksikan, kalau diperintah baru berjalan. Jangan pernah ada niatan di dalam hati kita seperti itu kalau kita mencerminkan bahwa kita adalah seorang santri. Seorang santri tidak pernah disuruh baru berjalan. Seorang santri belum disuruh, dia sudah mau melaksanakan apa yang nanti akan disuruh oleh guru-gurunya. Apa yang nanti disuruh oleh orang tuanya. Apa yang nanti disuruh oleh kakak-kakaknya. Dia sudah berpikir jauh lebih sebelum disuruh orang lain. Itu adalah santri. Berbicara dengan bangsa Indonesia, sebelum kita berkecimpung untuk mengembangkan potensi kita, sumbangsih kita terhadap negara, sebelum dipinta oleh negara, berarti sebagai seorang santri harus mempersiapkan dirinya supaya saat kita dibutuhkan, kita sudah siap. Berbeda dengan orang-orang yang lain atau siswa-siswi yang lain. Tidak, wawasannya lebih luas. Orang belum menjalankan segala sesuatu, tapi santri mampu menjalankan sesuatu. Artinya lebih dahulu dia menjalankan nilai-nilai dalam kebaikan. Itu santri. Ya, jadi jangan sampai walaupun di sekolah umum juga baik. Tidak semua orang yang belajar di sekolah umum itu ketinggalan jauh dengan orang yang belajar di pesantren. Tetapi juga orang yang belajar di pesantren juga jangan sampai kalah dengan orang yang belajar di sekolah-sekolah umum. Inti daripada kata-kata santri di sini bukan hanya orang yang bersekolah di pesantren. Bukan juga hanya orang yang bersekolah di sekolah umum. Tapi identik kata santri yang dimana sami'na wa ato'na. Saya mendengar dan saya taat. Ketika guru memberikan masukan nasihat yang terbaik terhadap santri-santrinya, maka santrinya hanya bisa berucap sami'na wa ato'na. Saya mendengar wahai guru dan saya taat atas engkau yang telah memberikan nasihat kepada kami. Lalu jalankan
ketika seorang guru menginginkan muridnya lebih cerdas daripada gurunya, kemudian seorang murid ya memberikan sedikit pengalamannya pada saat guru tersebut belum memiliki ilmu apa yang akan diajari oleh guru tersebut. Sedangkan si santri memiliki ilmu yang lebih, tetapi dengan etika dan adab yang sopan dan santunnya memberikan masukan yang terbaik terhadap gurunya, itu adalah santri yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena guru yang dia anggap sebagai gurunya, tapi pada saat itu guru itu ilmunya belum diketahui, belum bisa menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, tetapi santri mampu menjelaskan, itu sangat luar biasa. Tetapi yang kita sarankan, yang kita harapkan adalah ketika memberikan masukan terhadap gurunya dengan kata-kata sopan dan santun, inilah yang mencerminkan dan membedakan antara santri ketika ilmunya lebih tinggi daripada gurunya, dia mampu menyampaikan dengan tutur kata sopan dan santun. Ada nilai plus di situ. Secara etika dan adab, santri menonjolkan bahwa tidak kesombongan dirinya, walaupun pada saat itu dia lebih pintar ketimbang gurunya. Kerendahan hati yang dia tunjukkan. Ilmu yang sangat tinggi, kecerdasan yang dimiliki oleh santri bukan menandakan kesombongan terhadap gurunya. Karena biar bagaimanapun guru manusia. Manusia tempat salah, tempat lupa. Nasiyayansa manusia, ya. Manusia tempat lupa. Ketika guru menyampaikan sesuatu, mungkin pada saat itu dia lupa, itu hal yang wajar. Tetapi ini ada nilai plus buat santri tersebut. Ya, ada nilai plus. Oleh karena itu, jangan pernah kita sama dengan siswa-siswa yang lainnya. Kalau kita masih sama dengan siswa-siswa lainnya, berarti kita belum dikategorikan sebagai santri. Siswa bisa menjalankan sesuatu atas perintah dari gurunya. Santri menjalankan sesuatu tanpa diperintah oleh gurunya. Itu hebatnya santri. Siswa diminta untuk mengerjakan sesuatu dalam waktu sekian menit, mampu mengerjakannya. Tapi santri tanpa diberi waktu, dia mampu mengumpulkan tanpa ada aba-aba dari gurunya. Artinya, dia lebih dahulu mencermati apa yang diinginkan oleh gurunya. Dia lebih cepat mencermati apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Harus tertanam di diri kita. Ya. Kemudian apa saja nilai-nilai yang perlu kita amalkan di dalam kehidupan santri? Ada panca jiwa. Panca artinya 5. Ya. Jiwa berarti ada 5 jiwa. Jiwa yang kita miliki harus kita tanamkan. Di antaranya, jiwa yang pertama adalah semangat berkorban. Santri harus semangat berkorban. Sebagai santri bukan hanya semangat berkorban, tetapi dalam berkorban ada jiwa-jiwa keikhlasan. Kalau siswa-siswi, pelajar-pelajar umumnya, ketika dia berkorban, namun ada tanda kutip di balik berkorbannya dia, berarti belum menunjukkan hati yang ikhlas. Belum menunjukkan jiwa yang ikhlas. Karena identik daripada jiwa santri itu berkorban dan ikhlas melakukan itu semua. Tanpa melihat efek nanti apa yang dia korbankan. Apakah merugikan tenaganya, pikirannya, waktunya. Santri tidak memikirkan hal tersebut, tetapi santri hanya bisa menjalankan semaksimal mungkin
dalam berkorban untuk tertujunya suatu kegiatan yang dinilai sukses, di dalamnya terdapat nilai-nilai keikhlasan, walaupun tidak ada orang yang memberi harapan terbaik apa yang kita lakukan. Artinya, kita tidak pernah berharap orang lain memuji kita. Sejauh mana, sebanyak waktu yang kita luangkan, perbuatan pengorbanan kita, tapi tidak ada seorang pun yang memuji kita, itu hal yang biasa bagi santri. Tetapi kalau santri masih ingin dipuji apa yang telah dia lakukan, ini pertanyaan. Apa bedanya dengan pelajar-pelajar yang lain? Nanti kalau kita sudah seperti ini semua, kita tanamkan, kita jalankan dengan sebaik-baiknya, nanti kita akan menjadi khairul ummah itu. Oh, ternyata sebaik-baiknya manusia ini yang harus kita jalankan. Enggak usah negara meminta kita. Karena apa? Nanti yang dibutuhkan itu yang seperti itu. Karena apa? Tanpa dibutuhkan, kita sudah memberikan hal-hal yang terbaik untuk negara kita. Bukti nyata berkorban siap. Bekerja dengan ikhlas. Digaji, alhamdulillah. Tidak digaji, hal yang biasa. Kita selalu memberikan yang terbaik, hal yang biasa. Dipuji, alhamdulillah. Tidak dipuji, hal yang biasa. Bukan berarti pujian harus diharapkan. Ini yang kita harus tanamkan dinilai di dalam diri kita masing-masing. Itu yang pertama. Harus berkorban, di dalam berkorban harus ada jiwa keikhlasan. Yang kedua, santri harus mempunyai jiwa kesederhanaan. Orang lain mampu berpoya-poya dengan kekayaannya. Walaupun santri itu kaya, walaupun santri itu istilahnya mempunyai harta yang berlimpah, tetapi dia gunakan hartanya tidak hanya untuk dirinya, namun dia memikirkan di situ ada harta milik orang lain. Dan juga ketika dia ingin menggunakan hartanya, dia pergunakan secukupnya. Artinya ada jiwa kesederhanaan. Tidak menonjolkan bahwa saya adalah orang yang sangat kaya, bahwa saya adalah orang yang mampu melakukan hal seperti ini. Tidak menonjolkan hal yang demikian, namun dengan kesederhanaannya, walaupun pada hakikatnya dia adalah orang yang kaya. Lalu bagaimana kalau ada orang yang pas-pasan? Dia adalah santri tapi pas-pasan. Ya, dia juga tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang selalu meminta-minta. Dengan kesederhanaannya dia meraup. Dengan kesederhanaannya dia juga tidak ada rasa untuk minta-minta kepada orang lain. Dengan kesederhanaannya dia juga merasa tidak selalu minta imbalan terhadap orang lain. Ketika dalam kondisi mereka itu dalam keadaan yang pas-pasan. Ketika kita kaya, kita tidak menonjolkan kekayaannya. Ketika kita pas-pasan, tetap kita berjiwa kesederhanaan kita. Artinya tidak meminta terhadap orang lain. Padahal di satu sisi kita membutuhkannya. Itu hebatnya santri. Jiwanya yang kedua adalah kesederhanaan. Yang ketiga adalah berdikari. Santri itu harus mandiri. Santri itu harus berdikari. Yang dimana tidak berpangku terhadap orang lain. Kenapa? Karena kita telah diajarkan suatu saat kita akan meninggalkan orang tua kita. Suatu saat kita meninggalkan saudara-saudara kita. Ketika kita sudah berumah tangga, berarti nanti kita dipertanggungjawabkan terhadap keluarga kita, bukan berarti orang tua kita tinggalkan, melainkan tanggung jawabnya sudah berbeda. Berarti kita harus mandiri. Jangan sedikit-sedikit minta bantuan orang tua. Jangan sedikit-sedikit kita mengeluh. Apa yang kita bisa,
apa yang kita bisa lakukan, inilah yang bisa kita rasakan. Walaupun pada hakikat dan sesungguhnya, siapa sih yang tidak ingin bahagia? Siapa sih yang tidak ingin senang? Siapa sih yang tidak ingin jadi orang kaya? Siapa sih yang tidak ingin kehidupannya tercukupi? Siapa kira-kira? Ada nggak yang tidak ingin tercukupi kira-kira? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Semuanya ingin tercukupi. Tapi kita kembalikan lagi. Kata-kata tercukupi berarti menerima sifat qanaah itu. Menerima apa adanya. Kalau kita memang cukupnya seperti ini, makan sehari 3 kali, ya alhamdulillah. Artinya itu secukupnya. Walaupun bicara makan sehari 3 kali secukupnya ini, ada yang makan dalam 1 kali sepiring atau 2 piring, yaitu mungkin secukupnya dia. Kan gitu. Karena mungkin rezekinya 2 piring untuk orang tersebut. Artinya alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah bisa makan 2 piring, cukup bagi dirinya. Atau cukupnya berapa? Setengah piring, ya alhamdulillah. Artinya sesuai dengan kebutuhannya saja, ya. Dan di sini kita tidak pernah bertumpu terhadap orang lain, artinya orang tua yang tidak bisa memberikan rezekinya kepada kita, tapi kita merasa cukup dengan kemandirian kita. Kita seringkali dinasehati oleh orang tua kita karena kita jauh dari orang tua, akhirnya beberapa teman kita menasehati kita, beberapa ustadz yang terdekat dengan kita memberikan masukan yang terbaik dengan kita, artinya ustadz tersebut, teman tersebut pengganti daripada orang tua yang jauh. Saat ini sangat mudah kita komunikasi. Bisa melalui handphone, kita komunikasi walaupun kita jauh dengan orang tua kita. Kita jangan pernah sudah ditanamkan di jiwa kita ini ada sifat yang kemandirian, tapi kalau ada urusan terkait dengan uang, kita menyusahkan orang tua. Kalau masih seperti itu belum ada di jiwa santrinya, belum ada. Kalau masih menyusahkan orang tua. Ya. Kalau masih menyusahkan orang tua, berarti belum ada di jiwanya itu santri. Apa-apa minta, apa-apa minta. Lalu bagaimana jiwa kemandirian kita kalau apa-apa minta? Maka dengan rasa berkecukupan, insya Allah kemandirian akan ada di jiwa kita semuanya. Kemudian yang keempat, jiwa yang keempat adalah ukhuwah Islamiyah. Yang dimana ukhuwah Islamiyah ini harus saling terjaga, harus saling kita lestarikan. Jangan sampai kita sudah semangat berkorban, di dalamnya terdapat banyak keikhlasan, jiwa kita sudah sederhana, kemudian mandiri sudah kita lakukan, tapi ukhuwah Islamiyahnya kita tidak ada. Nah ini percuma ini. Tali persaudaraan kita bagaikan tubuh. Tubuh kalau satu sakit, tubuh yang lain merasakan kesakitannya. Misalnya jari kalian kejepit pintu. Yang namanya jari kejepit pintu kan sakit. Tapi yang kejepitnya jari tangan, yang teriak kok mulut. Ada apa itu? Ya. Yang kejepit jari tangan kita, kok yang teriak mulut. Berarti satu kesatuan itu. Yang sakit adalah jari tangan kita. Tapi kok yang teriak mulut, ini kan aneh ini. Ya kan bisa, artinya merasakan. Tangannya yang sakit, mulutnya yang berbicara. Ya kan? Kemudian apalagi? Ketika tidur di malam hari, merasa nyut-nyutan. Nyut-nyutan itu larinya ke kepala. Kok kepala bisa nyut-nyutan juga ya? Padahal jari tangan kita yang kejepit.
Itulah hebatnya tubuh. Santri harus seperti itu. Jangan karena kita sudah menjadi santri, kita punya ilmu yang banyak, kemudian untuk tali silaturahim kita terputus. Artinya tidak ada saling mengenal sesama yang lain, tidak ada saling kepedulian, tidak ada saling tolong-menolong. Nah, itu udah bukan santri lagi. Makanya sebenarnya kata-kata santri itu identik dengan hal-hal yang sakral. Karena apa? Ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, seakan-akan gelar santrinya nggak ada. Gelar santrinya hilang. Gelar santrinya hilang kalau seperti itu. Ya. Ingat, selama orang itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka mudah-mudahan kita sebagai bagian daripada khairul ummah. Karena kita benar-benar ingin menjadi umat yang terbaik. Umat yang terbaik ya salah satunya ta'muruna bil ma'ruf itu tadi. Apa yang Allah perintahkan jalankan. Ya, Allah yang larang tinggalkan jauh-jauh. Kemudian yang kelima, jiwa yang kelima yang harus ada di diri kita, itu adalah jiwa kebebasan. Jadi siapapun guru Anda, siapapun guru kalian, tidak pernah mendoktrin kalian. Guru yang baik, guru yang sejati tidak pernah mendoktrin santrinya untuk ikut 100% kepada gurunya. Tetapi guru tersebut hanya memberikan kunci. Sejauh mana kalian diberikan ilmu, sejauh mana kalian mau mengaplikasikannya, terserah Anda. Karena kalau seorang guru harus memberikan saran kepada santrinya harus melakukan A, kalau memang itu baik dan pandangan daripada santri itu juga baik, lakukanlah. Tapi kalau memang perlu pertimbangan bagi si santri, ada option yang terbaik menurutnya, maka kita tidak perlu memaksakan kehendak apa yang telah dipikirkan oleh santri. Maka kita mempunyai jiwa kebebasan. Tidak ada pemaksaan di antara kita, tetapi sesungguhnya yang diajarkan oleh guru-guru kita tidak ada yang menjerumuskan kepada jurang kesesatan. Jarang sekali yang seperti itu. Bahkan tidak ada. Tetapi juga sebagai guru juga tidak bisa untuk memaksakan si santri untuk ikut kepadanya. Karena masing-masing kapasitas kita berbeda, kemampuan kita berbeda. Kita berguru sama siapapun itu gurunya, kalau menurut kita itu baik dan menurut kita itu adalah pengamalan yang terbaik, maka kita lakukan. Bukan berarti itu adalah doktrin yang harus kalian lakukan, bukan. Tetapi kita mempunyai akal pikiran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu berpikir yang baik, yang mana yang harus kita ambil. Kita harus bedakan di sini maksudnya. Ya, jiwa kebebasan tidak ada suatu yang memaksakan kita. Artinya kita boleh berpendapat. Silakan. Fleksibel. Kita belajar di perkuliahan, dosen mengajari ini, semakin banyak ilmu kita berkembang, kamu lebih cenderung kepada dosen yang mana, ambil ilmunya sebanyak-banyaknya. Tapi kalau misalnya ada doktrin-doktrin yang harus kita jalankan, nah berarti kita tidak bebas. Tidak mempunyai jiwa yang bebas. Makanya hebatnya di Indonesia adalah hukumnya demokrasi. Ya, yang tidak harus berfanatik terhadap satu golongan saja. Artinya kita mempunyai kebebasan. Mungkin dalam satu kelompok yang dimana harus taat kepada siapa? Kepada mursyidnya. Itu adalah golongan tertentu yang memang kita harus taat kepada mursyidnya. Silakan saja, sah-sah saja. Dalam peraturan pemerintah, kalau kita misalnya pro semua terhadap pemerintah, tidak ada yang kontra, maka tidak ada suatu pelanggaran
suatu hal-hal yang terkait tidak mendukung pemerintah, berarti semuanya mendukung pemerintah. Sah-sah saja enggak? Ya sah-sah saja. Tergantung daripada kita. Artinya nanti jiwa kebebasan kita itu sudah terdogma bahwa kita harus taat tadi. Sami'na wa ta'na. Itu sudah luar biasa berarti. Tetapi sami'na wa ta'na itu apakah yang diajarkan sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Ya, kalau memang sudah sesuai, kita jalankan. Kalau memang belum, pertimbangkan. Bukan berarti kita menolak mentah-mentah sebagai santri dalam penolakan statement, dalam penolakan wacana-wacana, argumen-argumen yang ada. Tentunya jangan sampai lupa kita mempunyai etika, adab kita harus seperti apa dalam penolakan tersebut. Jangan asal marah. Perbedaan pendapat hal yang wajar. Sebagai santri harus bisa merumuskan bagaimana menemukan perbedaan pendapat dengan cara musyawarah lah. Nah, ditemukan dalam musyawarah ketika kita berbeda pendapat, ternyata hasil dari musyawarah ternyata yang lebih baik adalah pendapat dari teman kita, maka kita hargai pendapat teman kita, itulah yang kita jalankan. Walaupun pendapat kita belum bisa disepakati pada hasil musyawarah itu. Artinya saling menerima. Kalau sudah seperti ini semua, insya Allah, Allah akan memudahkan bagi kita semuanya. Dan juga, anak-anakku semua, di mana saja Anda berada, yang baik dari virtual, di rumah masing-masing, maupun yang berada di majelis ini, mudah-mudahan di dalam kehidupan kita juga harus kita punya moto. Santri itu harus punya moto. Moto. Ya. Mau difoto? Kira-kira ya kita harus punya moto. Yang pertama nih motonya, kira-kira apa nih? Ya, kita itu harus berbudi tinggi. Berbudi tinggi, ya. Nih jiwa kita itu jangan rendah maksudnya. Jangan kita menyepelekan diri kita. Kalau kita sudah menyepelekan diri kita, apalagi orang lain akan menyepelekan kita. Berbudi, berakhlak, akhlak yang mahmudah, akhlak yang baik, yang kita junjung kemuliaannya. Ketika kita berinteraksi sesama manusia, kita harus tahu kita berbicara dengan siapa. Kita berbicara dengan orang tuakah? Kita berbicara terhadap orang yang lebih mudakah? Kita harus tahu tempatnya saat kita berbicara itu dengan siapa. Kepada siapa kita berbicara, kita harus tahu di situ. Ya, harus ada nilai-nilai akhlak yang mulia. Kita harus memiliki akhlak yang mulia, ya berbudi tinggi. Itu moto seorang santri. Kemudian yang kedua, kita harus berbadan sehat. Ya, buat apa? Kita punya angan-angan, cita-cita yang menggunung. Setinggi langit, seluas lautan. Tapi yang kita cita-citakan itu belum sesuai harapan dikarenakan badan kita sakit. Ya, badan kita sakit. Artinya semua itu menjadi hal-hal yang kurang bermanfaat. Mungkin pada saat itu kita belum bisa menjalankan dengan semaksimal. Karena apa? Jiwa kita tidak sehat. Ya, yang maksud daripada berbadan sehat ini adalah jiwanya yang sehat. Badan boleh kelihatannya sehat, bugar, kelihatannya seger secara fisik. Tapi jiwanya tidak sehat. Maksud jiwa yang tidak sehat ini ketika ada orang lain menghina mereka karena jiwanya tidak sehat sehingga dia mampu menghina orang lain. Ada orang lain yang mencaci maki karena jiwanya tidak sehat, kita membalasnya untuk mencaci maki. Ada orang lain yang selalu menghina kita karena jiwa kita tidak sehat, kita hina lagi dia. Artinya keburukan dibalas dengan keburukan. Bukan mencerminkan moto santri. Ya, santri itu jiwanya harus sehat.
Sehat itu bukan terlihat dari fisik badan kita, tetapi hati kita ini harus bersih. Harus ada itu ditanamkan oleh santri. Kemudian yang ketiga itu motonya adalah berpengetahuan luas. Berpengetahuan sangat dipentingkan oleh kita. Pengetahuan apa? Pengetahuan agama, pengetahuan ilmu sosial, pengetahuan ilmu alam. Harus kita miliki secara luas. Jadi santri bukan hanya terfokus terhadap agama saja. Ini kita sebagai pelajar, sebagai penuntut ilmu, bukan hanya terfokus terhadap agama saja. Karena apa? Di luar yang namanya agama, masih banyak kita harus berinteraksi terhadap hablum minan nasnya, sosialnya. Itu harus ada dimiliki oleh santri. Makanya kalau santri memiliki moto yang seperti ini, panca jiwa yang 5 jiwa tersebut dimiliki, itu sangat luar biasa. Karena apa? Tidak semua pelajar di Indonesia memiliki hal yang seperti ini. Tapi kalau santri bisa memiliki seperti ini, hebat. Bahkan kita dicari-cari oleh orang. Bukan kita nyari kerjaan, kerjaan nyari kita. Hebat banget tuh. Kerjaan kok bisa nyari kita? Karena apa? Dengan ilmu. Ilmu yang kita miliki, kerjaan akan menghampiri kita. Masalahnya ini kita mau menanamkan, mau mengamalkan atau enggak. Supaya nanti gelar kita menjadi khairul ummah itu seperti apa. Ya. Terus nanti sumbangsih kita terhadap bangsa Indonesia itu nggak usah dibicarakan. Kenapa nggak usah dibicarakan? Sebelum diminta oleh negara kita udah melakukan itu kok. Kita memberikan yang terbaik kepada tetangga kita. Kita selalu memberikan bantuan terhadap tetangga kita. Ketika kita menjabat di pemerintahan, apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah kita membahagiakan rakyat kita. Artinya berbagi dengan ilmu yang kita miliki. Fasilitas ada, uang banyak, negara memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Lalu kita menjadikan santri, kita sudah punya ilmunya, maka hal-hal tersebut kita salurkan kepada yang berhak menerimanya. Karena kita punya ilmu. Tapi kalau kita tidak didasari dengan ilmu, ketika kita memiliki harta yang berlimpah, kekayaan yang sangat luar biasa di negara Indonesia, akhirnya yang kita rasakan hanya kebahagiaan kesendirian kita tanpa memikirkan orang lain. Karena apa? Tidak didasari dengan ilmu. Maka santri itu mampu berpikir untuk mengelola bukan hanya untuk dirinya, tetapi dia berpikir bagaimana bisa mensejahterakan orang lain. Itu santri. Luar biasa kan? Nah ini bicara kita kan bicaranya masalahnya santri. Gitu. Ya kalau kita berbicara yang lain, pada umumnya siapapun yang taat lillah, siapapun yang taat li Rasulillah, ya memang itu jalan yang benar. Ya, karena kita saat ini momentumnya adalah hari santri. Maka jangan nodai kata-kata santri. Karena yang namanya santri itu lebih cenderung kepada taat lillahnya. Artinya menjalankan rangkaian daripada syariat Islamnya. Ya, yaitu yang memang harus dimiliki oleh kita semua. Nah, moto yang terakhir adalah tadi kalau jiwanya kebebasan, kalau moto yang terakhir adalah berpikir bebas. Kita berpikir bebas. Silakan saja kalian mau berpikir apa. Silakan saja, yang penting dalam pikiran kita ini yang baik-baik. Dalam pikiran kita ini yang memberikan dampak manfaat terhadap orang lain. Jangan memikirkan untuk kepentingan pribadi. Jangan memikirkan untuk memikirkan kebahagiaan sesaat. Karena apa? Karena manusia tidak luput daripada yang mengacaukan hawa nafsunya. Asyadul jihad, jihadul hawa. Wa ma akramal mar'u illa tuqa. Seberat-beratnya jihad itu adalah melawan hawa nafsu. Maka karena hawa nafsu berada di diri kita, kalau kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita akan terjerumus
ke jurang yang salah, ke jurang yang sesat. Karena di dalam diri kita itu ada hawa nafsu. Tapi kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, insya Allah sehebat-hebat malaikat kalah dengan manusia. Sangat luar biasa itu. Siapa yang mampu mengalahkan malaikat? Sosok manusia yang mampu mengalahkan malaikat siapa? Kalau bukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti manusia itu lebih hebat ketimbang malaikat gitu. Tapi kalau kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita, bahkan kita lebih terburuk daripada hewan. Hewan itu sudah hina, ya. Kalau dia makannya sedang tidur, itu hewan. Hewan itu kalau makannya sambil merem, itu hewan. Sambil tiduran, ngunyah, sambil tiduran, makan, ya itu hewan. Bahkan sambil berdiri, sambil makan, ya hewan. Mungkin sambil lari-lari, ya juga itu kalau sambil makan itu hewan. Kalau ada di antara kita, sambil tiduran, sambil berdiri makannya, sambil minum berdiri, bahkan sambil jalan mungkin, ya kan, dari kantin menuju ke kelas kampus masing-masing sambil jalan, saking enaknya, seakan-akan kita tidak memiliki dosa, ya kan? Apa bedanya dengan hewan? Ya, apa bedanya dengan hewan? Kalau kayak gitu, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yashrobanna ahadukum iman. Makanya nilai-nilai yang sangat kecil mungkin kita remehkan ini, sebenarnya nilai pahalanya sangat luar biasa kalau kita amalkan. Karena bagian daripada sunnahnya Rasul. La tashrobanna, janganlah sekali-kali engkau minum. Ahadukum iman. Janganlah sekali-kali engkau minum dalam keadaan berdiri. Minum saja nggak boleh berdiri, apalagi makan. Kalau masih melihat orang yang makan masih dengan berdiri, minum dengan berdiri, apalagi sambil dia lari, sambil dia tiduran, ya nggak ada bedanya dengan hewan. Ya, ini kan berarti mencerminkan nilai-nilai ibadah sunnahnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi semua orang boleh berpikiran apa saja, kita boleh berbeda pendapat, tapi tujuan kita untuk kemaslahatan yang terbaik seperti apa. Hadirin jamaah, anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita cermati lagi bahwa mencerminkan jiwa-jiwa santri harus ada jiwa kecerdasannya. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya. Itu orang yang cerdas. Maka santri di sini harus lebih cerdas mengintrospeksikan dirinya. Ketika apa? Ketika melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita langsung memohon ampunan kepada Allah dengan wasilah membaca istighfar, misalnya astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub. Kan begitu tuh. Ya, kalau santri ya seperti itu. Melakukan kesalahan, astagfirullahaladzim. Kata-kata astagfirullahaladzim juga jangan disalahgunakan. Ya, astagfirullahaladzim, aku memohon ampunan kepadamu ya Allah. Kan begitu. Makna daripada astagfirullahaladzim. Berarti dia memohon ampunan. Atas apa dia memohon ampunan? Atas dosa yang telah dilakukan. Jangan kita melihat orang, jangan kita misalnya melihat teman. Ini teman kita serem banget mukanya, astagfirullahaladzim. Jadi seakan-akan mengejek teman kita. Seakan-akan. Karena apa? Melihat tampangnya serem banget. Atau
ada keanehan dari wajahnya. Astagfirullahaladzim, di muka udah kayak apa tahu misalnya. Kita ngomongin astagfirullahaladzim. Jadi seakan-akan kita kayak menyindir gitu. Padahal yang kita sindir berarti kita melakukan dosa. Ketika kita melakukan dosa, kita mengucapkan, tapi kita tidak sadari hal yang seperti itu. Kita tidak sadari. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi jangan salah gunakan dan jangan salah artikan juga. Astagfirullahaladzim itu ketika kita melakukan kesalahan, kita ucapkan. Ya, berarti kalau kita ingin ya ada indikasi ingin mengejek teman-teman kita dengan kalimat astagfirullahaladzim, itu hal yang salah. Hal yang salah itu. Kalimat yang baik, tapi kita pergunakan, kita salah gunakan, salah tempatnya. Ya. Kemudian kalimat-kalimat thayyibahnya Allah juga jangan sampai salah tempat. Kebanyakan di antara kita, ketika kita melihat sesuatu yang indah, indahnya pegunungan, indahnya lautan, terkadang kita mengucapkan subhanallah. Gitu ya. Terkadang kita mengucapkan kalimat subhanallah. Bukan nggak boleh mengucapkan kalimat subhanallah. Tapi apa yang kita ucapkan harus pada tempatnya. Sebaiknya dan seharusnya apa yang kita ucapkan? Apakah kalimat subhanallah? Kalimat subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Berarti ada sesuatu yang tidak suci kemudian kita mengucap subhanallah. Hanya Allah lah yang mampu mensucikan. Kan begitu? Harusnya. Kan yang kita lihat ini adalah pemandangan yang indah. Melihat orang, ya Allah, ini orang bening banget kelihatannya. Ya Allah, ini orang putih banget. Jarang saya melihat orang seputih ini. Artinya ada rasa kagum. Ya kan begitu ya? Ada rasa kagum. Apa yang harus kita ucapkan? Udah rasa kagum, ini orang bagus banget, ini orang putih banget, ini orang cantik banget, berarti ada rasa kagum di situ. Apakah yang kita ucapkan subhanallah itu salah? Ya tidak salah. Tapi pas atau enggak? Karena itu saking cantiknya, saking mulianya, saking indahnya kita ucapkan subhanallah, ya apa bedanya dengan kalimat subhanallah, sucinya Allah? Tidak ada bedanya. Lalu apa yang kita ucapkan yang pas kita ucapkan adalah Masya Allah. Ini kadang-kadang yang terbolak-balik dalam ucapan itu. Masya Allah. Baru timpalin lagi tambahin subhanallah. Kan lebih enak lagi gitu ya. Jadi jangan diucapkan subhanallahnya dulu gitu. Tapi Ustaz sampaikan tidak disalahkan. Tidak disalahkan, hanya saja penempatannya yang kurang pas. Kan kalau kita lihat ada orang asing datang. Ya, ada orang asing. Orang asing datang berarti kata-kata asing itu kan ada sesuatu yang aneh, ya. Karena asing. Mayoritas kehidupan kita, kulit kita itu kulit yang ya sawo matang gitu. Sawo matang coklat-coklat lah gitu. Putih ya tidak terlalu putih, coklat juga tidak terlalu hitam, kan gitu. Artinya enak. Karena kita biasa melihat seperti itu. Tiba-tiba kita kedatangan orang Afrika. Apa yang kita ucapkan? Kan begitu masalahnya. Astagfirullah. Atau subhanallah. Atau Masya Allah. Kan begitu. Karena apa? Asing bagi kita. Tapi identik dengan kita. Ternyata mayoritas kita ketika kita melihat orang asing itu yang sangat cantik, yang sangat ganteng, biasanya berkulit putih. Kan begitu? Biasanya kita. Tapi kalau didatangkan dengan orang Afrika, jangankan orang Afrika, didatangkan dengan orang Ambon, orang Irian Jaya, kita aja kaget kan gitu. Karena apa? Tidak terbiasa melihat yang seperti itu. Apalagi misalnya ada di antara kalian dijodohkan gitu ya. Kira-kira mau kagak kayak gitu. Dijodohkan, ya Allah, mimpi apa aku semalam. Tiba-tiba dijodohkan dengan orang Ambon. Kira-kira mau apa kagak gitu. Tapi kalau sebagai santri menerima gitu. Sebagai santri menerima.
apa yang telah diberikan, mungkin itu yang terbaik gitu. Ya. Karena santri tidak melihat fisik, gitu ya. Santri tidak melihat fisik, tapi sejauh mana amal ibadahnya dapat semaksimal mungkin dia lakukan hanya untuk bersujud kepada Allah. Ya, luar biasa tuh santri. Makanya nggak heran kalau jadi santri, kalau gurunya ngomong, istilahnya dijodohkan, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na itu enak banget jadi santri gitu. Dipilih sama guru, ingat, guru memilih santri untuk berpasangan yang kategorinya notabene sudah siap. Enggak mungkin guru juga menjerumuskan santri. Apa yang diinginkan oleh santri sudah terwujud dan dirasakan oleh seorang guru. Santri kriterianya seperti ini, seperti ini, seperti ini, gurunya udah paham. Dia pengennya seperti apa. Pasti yang enak-enak kok. Keinginannya apa sih? Laki-laki pengen yang seperti apa dapat wanita? Yang pertama solehahnya, kan gitu. Ya, kalau berbicara tentang hadis, ya, jamaliha, maliha itu tetap kita harus tahu malnya. Ya, mal itu apa mal? Mal itu apa mal? Hartanya. Ya tidak kita pungkiri masalah itu. Zaman sekarang ada bahasa seperti ini. Kalau nggak ada uang nggak makan. Kata siapa? Nggak ada uang nggak makan. Makan aja. Ketika jadi santri di pondok makan aja nggak ada duit, ya kan? Jadi nggak usah dipikirin. Ya, nggak ada uang nggak makan. Nggak ada istilah-istilah kayak gitu. Kita punya ukhuwah Islamiyah kok. Masih banyak teman-teman kita. Orang mas nanti akan peduli dengan kita, dengan ilmu kita. Kita saat ini tidak memiliki uang. Tapi banyak orang yang peduli dengan kita. Karena apa? Dengan keilmuan kita. Jangan takut lapar. Santri tidak pernah ada rasa takut lapar. Karena kita yakin kita punya ilmu. Ini ilmu Allah. Allah yang punya. Allah yang maha kuasa. Masa kita minta Allah kagak kabul? Kan begitu logikanya. Setiap hari kita minta doa sama yang punya. Masa Allah tidak memberikan? Kecuali kita minta doa, kita memohon sama orang yang nggak punya. Ya gimana mau dikabul? Kan begitu. Kan kita mintanya sama yang punya. Kita mintanya sama yang punya. Masalahnya kita yakin atau enggak? Banyak permintaan doa yang kita panjatkan, tapi kita tidak tahu apa yang Allah inginkan dan bagaimana mau dikabul doanya. Kan gitu. Jangan hajat doang, cita-cita setinggi langit. Ya, usaha ikhtiarnya kagak. Kita pengen dapat IPK-nya tinggi. Ya, KKN nanti IPK-nya pengen tinggi. Kalau bisa 4. Kalau bisa. Masalahnya kagak bisa. Masalahnya nggak bisa. Tapi itu bisa dicapai nggak 4? Bisa, asal ada kemauan. Ingat nih, tips bagaimana kita bisa mendapatkan nilai yang kita idam-idamkan itu terwujud. 1, kita harus tahu kemauan dosen kita itu apa. Doa kita ingin dikabul oleh Allah, kita harus tahu kemauan Allah itu apa. Kemauan Allah itu cuma ingin kamu menjalankan atas perintahnya dan menjauhi atas larangannya. Kan begitu maunya Allah. Kemudian kita berdoa, kita melakukan ikhtiarnya, kita usahakan untuk melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi segala larangannya Allah. Ketika kita minta, Allah insya Allah akan mengijabah doa-doa kita. Ketika kita berkuliah, kita sekolah di kampus, universitas, dan lain sebagainya, kita punya dosen, supaya kita nilainya sesuai dengan harapan kita harus tahu kemauan dosen itu apa. Gampang. Kita ingin sesuatu terhadap orang tua, ingin diberikan apapun itu, kita harus tahu keinginan orang tua itu apa. Kuncinya cuma di situ kok. Nggak usah kemana-mana. Dosen ngapain pengennya? 1. Ketika dikasih tugas makalah, diselesaikan. Kan gitu doang. Waktu deadline-nya sudah ditentukan. Lewat dari deadline-nya, wassalam nilainya. Bisa dikasih nilai tidak maksimal. Ikuti aja aturan-aturan keinginan dosen. Insya Allah kalian akan mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan. Masalahnya apa? Keinginan dosen juga tidak dipenuhi. Apalagi keinginan kalian akan tercapai. Nggak mungkin. Nggak mungkin.
Ya. Jadi ini dasar yang kita akan ingin capai, kita harus tahu apa keinginan-keinginan mereka. Ya, kita harus tahu. Sama dengan ibadah seperti itu. Doa kita ingin dikabul oleh Allah, maka kita harus tahu maunya Allah seperti apa. Ya. Nah, kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Serulah wahai manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izah, dan pelajaran. Wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, pelajaran yang baik. Kita disuruh untuk berjalan menuju ke Tuhan kita, yaitu Allah, ya, dengan hikmah dan pelajaran-pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh kita berdebat, boleh kita untuk apa? Berbantah-bantah, boleh. Tetapi wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang baik. Jika di antara pemikiran-pemikiran kita berbeda, boleh kita bertukar pikiran, boleh sekaligus berdebat. Tapi dalam perdebatan itu tidak saling menjerumuskan, tidak saling menghina satu sama lain. Artinya saling terima. Harus ada perdebatan itu yang bersumber dan akhir daripada tujuan berdebat itu adalah ranah kebaikan. Bukan menjerumuskan. Kadang-kadang kalau teman kita punya pendapat begini, kemudian kita berbeda pendapatnya, kemudian kita perolok-olok teman kita karena berbeda pendapatnya dengan kita. Tidak ada cermin santri yang seperti itu. Menghargai pendapat orang lain, walaupun kita berbeda pendapat. Sikap daripada toleransi kita tumbuhkan di sini. Ya. Kemudian inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang menjalankan dalam kesesatan, Allah Ta'ala tahu. Jika ada teman di antara kita menjerumuskan ke jurang yang salah, Allah Maha tahu. Dan kita telah diberikan akal dan pikiran juga mampu membedakan yang mana yang harus kita jalankan, yang mana yang harus kita tinggalkan. Andai kata di antara teman kita ada yang menyuruh kepada jalan kesesatan, jalan yang kurang baik, yang tidak benar, maka kita mampu menolaknya dengan akal dan pikiran kita. Kemudian Allah, insya Allah, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah mengetahui dan akan memberikan kepada orang yang dikehendakinya berupa petunjuk. Insya Allah kita dibimbing oleh Allah. Makanya ihdinas siratal mustaqim, ya, berilah, bimbinglah, tunjukilah. Jadi bahasa ihdinas siratal mustaqim di sini adalah arti secara umumnya adalah ihdina berarti tunjukilah kami ke jalan yang lurus, kan begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Tetapi kita memohon kepada Allah bukan hanya ditunjuki, tetapi kita mohon bimbingan kepada Allah. Setelah ditunjuki, kemudian dibimbing sama Allah supaya ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Beda contohnya. Kalau orang sudah ditunjuki dia mampu menjalankan jalan yang lurus dan benar, berarti itu orang sudah hebat imannya. Kalau bagi kita perlu masih dibimbing nih. Kita perlu masih dibimbing oleh dosen-dosen kita, guru-guru kita di sekolah. Karena apa? Kalau kita cuma diinstruksikan, wahai saudara, siapa nih? Misalnya di sini ada Rima misalnya. Wahai saudari Rima misalnya. Saudari Rima ditunjuk oleh dosen misalnya. Dosen telah memerintahkan silakan saudari Rima untuk menemukan anak kecil di suatu perkampungan yang dimana perkampungan tersebut adanya di atas gunung. Silakan temui. Dosen ngomong begitu doang tuh. Ditunjuki, temui anak kecil yang bertempat tinggal di atas gunung. Cuma ngomongnya begitu.
Nah, tiba-tiba si Rima diberikan petunjuk sama si dosen, kemudian menjalankan. Karena apa? Karena kalau tidak menjalankan, berarti nanti khawatir tugas daripada KKN ini tidak berjalan dengan maksimal sehingga nilainya tidak mencapai nilai yang diharapkan. Mau tidak mau si Rima tersebut menjalankan itu. Setelah ditunjuki oleh dosen, kemudian dicarilah anak kecil itu yang berada di gunung. Ternyata anak kecil yang berada di gunung itu bukan hanya satu. Ada banyak anak kecil. Bingung nggak tuh si Rima kira-kira? Karena dikasih petunjuknya cuma begitu doang. Maka dari itu kita butuh bimbingan. Bukan hanya ditunjuki, tetapi kita dibimbing. Yang bagaimana dosen anaknya. Kan gitu. Description-nya yang mana nih kira-kira. Kalau bahasa orang Jawanya description-nya yang mana? Begitu. Kalau bahasa orang Betawinya seperti apa? Gambarannya seperti apa? Gitu. Kalau orang Betawi. Oh, ternyata anak yang kecil yang berada di gunung itu yang usianya 7 tahun, kemudian keluarganya itu hanya orang tua ibunya saja yang ada di tempat itu, ayahnya tidak ada, yang bernama ini. Nah, insya Allah identifikasinya sudah jelas, pasti Rima sudah tahu itu maksud daripada dosen yang memberikan tugas kepada Rima. Tidak bingung-bingung lagi. Beda dengan orang yang sudah paham dengan keimanannya dari ibadahnya dan lain sebagainya. Kalau Allah sudah ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah aku ke jalan yang lurus, berarti dia paham maksud daripada jalan yang lurus itu seperti apa tanpa dibimbing. Karena apa? Ilmunya sudah luar biasa. Kalau kita kan masih biasa-biasa saja. Ya, artinya butuh dengan bimbingan. Maka di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca terus dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, kita minta kepada Allah bukan hanya ditunjuki, tetapi minta bimbingan sama Allah melalui perantara siapa? Guru-guru kita. Ya, melalui guru-guru kita, ulama-ulama kita, pewaris para nabi itu. Diminta dibimbing, ngaji, banyakan kalau apa-apa kita misalnya hanya sebatas melihat YouTube saja, ya tanpa ada ketemu tatap muka dengan gurunya. Yang lebih afdol punya guru. Yang lebih afdol punya guru. Kita boleh referensi buku mana saja silakan, tidak ada salahnya. Tetapi sebaik-baiknya guru adalah siapa? Sebaik-baiknya guru adalah manusia. Ya, sebaik-baiknya guru adalah manusia. Ya manusia itu banyak kriteria manusia. Manusia yang seperti apa? Yang taat lillah, taat li Rasulillah. Ya, nilai-nilai yang seperti itu yang kita harus dekati guru-guru kita. Karena apa? Dengan wasilah guru-guru kita menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang memang perlu ingin sharing bersama atau sesi tanya jawab, Ustaz persilakan. Sementara itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini banyak manfaatnya untuk kita semua. Dan kalian yang sedang KKN, mudah-mudahan Allah permudah jalan kalian. Allah berikan urusan-urusan agar kalian bisa tuntas dan bisa mendapatkan graduation ya sesuai dengan tahun yang kalian idam-idamkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekian kasihan pada Ustaz Muhammad Ridwan Arifin yang telah memberikan kita banyak pencerahan, yaitu yang namanya santri itu kita harus menjalankan sesuatu sebelum diminta ya Ustaz. Yang intinya samina wa ata'na. Dan dalam santri itu harus mempunyai panca jiwa, yaitu semangat
berkorban, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah, dan jiwa kebebasan. Baik, mungkin dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya atau sharing, bisa dipersilahkan. Jika ada yang ingin bertanya, atau teman-teman yang di sini ada yang ingin bertanya. Yang di Zoom mungkin bisa ditulis di kolom chat. Ada yang bertanya tuh. Ya, silakan. Yang mau bertanya silakan. Di kolom chat tuh. Yang mana apa tuh? Nah, coba dibacakan. Coba dibacakan. Mungkin tanyanya sedikit melenceng. Ya, silakan dibacakan. Dari siapa? Dari Putro. Dari Putro. Dari saudara Putro. Bertanya, Ustaz, hukumnya vaksin sebenarnya seperti apa, Ustaz? Ya, hukum vaksin. Hukum vaksin. Vaksin, ya, terkait dengan vaksin. Di luar ini ya, nggak apa-apa. Karena gini, sekali lagi terkait dengan vaksin ini adalah tidak ada kata yang mengharamkan selama vaksin itu terbuat dari hal-hal yang memang dihalalkan. Itu yang pertama. Vaksin itu dibuat untuk mengantisipasi tidak terjadi penularan yang signifikan terhadap seseorang dalam keadaan penyakit yang menular, sehingga dikeluarkannya vaksin. Aturan agama bagi orang yang tidak meyakini akan vaksin tidak perlu vaksin. Ya, dalam aturan agama. Tetapi agama juga mengatur tidak untuk merugikan orang lain. Kalau kita terkena penyakit corona, kemudian kita tidak ada ikhtiar untuk mencari solusi yang terbaik agar supaya kita sehat kembali, kita tidak punya ikhtiar, maka kita menularkan kepada orang lain, ini juga sangat berbahaya. Karena apa? Islam tidak mengajarkan untuk memberikan penderitaan terhadap orang lain. Artinya, ketika kita dalam keadaan sedih, susah, sulit, dan lain sebagainya, orang lain jangan sampai merasakan. Kan begitu. Di dalam penyakit juga seperti itu. Makanya pemerintah menganjurkan. Tidak ada kata-kata wajib. Ingat, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kata-kata wajib untuk vaksin. Tetapi pemerintah hebat. Setiap kita mau bepergian, kemanapun kita itu harus membawa kartu vaksin. Gitu ya. Jadi mau tidak mau, seakan-akan kita disuruh untuk vaksin. Gitu ya. Tapi tidak mau diwajibkan. Ya. Maka pertanyaannya ini, hukum vaksin itu apa? Ya kan? Hukum vaksin itu tergantung kebutuhan. Tidak ada yang mengategorikan hukumnya wajib, enggak. Ya, karena dalam situasi yang seperti ini untuk mengurangi, kan gitu bicaranya, untuk mengurangi ya pengaruh daripada penyakit menular ini supaya tidak terlalu banyak, maka dianjurkan. Bahasanya dianjurkan untuk vaksin. Tapi kembali lagi kepada prinsip keyakinan. Kalau kita memang tidak ingin vaksin, juga tidak jadi masalah. Menurut Ustadz ya, tidak jadi masalah. Tapi ingat, ketika kita mau kemana-mana, kita tidak bisa. Berarti orang yang tidak ingin vaksin, berarti disuruh tidak kemana-mana. Tetap aja udah di rumah kalau nggak mau vaksin. Saat saya kan nggak mau kemana-mana dan juga saya tidak ingin dilihat oleh orang, soalnya saya menjaga aurat saya. Apa hubungannya?
Apa hubungannya gitu ya? Apalagi jiwa-jiwa muda. Kita semua jiwa-jiwa muda. Mungkin kalian sama Ustadz lebih muda Ustadz ya kan? Artinya jiwanya lebih muda Ustadz. Jadi kemana-mana kita masih sangat ingin berlibur diri. Tidak ingin menutup diri di rumah saja. Maka perlu kan? Jadi pemerintah ini udah hebat banget. Mewajibkan enggak, tapi kemana-mana kita sulit. Kalau mau ke mall, kita mau refreshing ke mall, harus menunjukkan vaksin atau belum, harus pakai surat vaksin. Kita mau keluar kota, rekreasi kemana, karena kita jiwanya masih muda, pengen berlibur dan lain sebagainya, harus menunjukkan kartu vaksin. Kita pengen menggunakan kendaraan pesawat terbang ke bandara, harus vaksin. Artinya ruang lingkup kita itu dipersempit gitu. Secara tidak sengaja itu dipersempit. Mau tidak mau ternyata harus vaksin. Bagi orang yang tidak vaksin, maka cukuplah di rumah. Kalau berbicara hukum, tidak ada mewajibkan untuk vaksin ya. Jadi seperti itu. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya bisa jawab seperti itu. Tergantung daripada keyakinan kita. Tapi pada prinsipnya tidak ada hukum wajib untuk vaksin. Jadi seperti itu. Silakan yang lain yang ingin ditanyakan. Di luar tema ya nggak apa-apa. Ya, jarang-jarang soalnya seperti ini jarang-jarang. Apalagi ada yang di daerah Semarang ya. Ada nggak yang di daerah Semarang ini? Ada Ustaz. Ya, iya jauh-jauh semuanya. Ada lagi nih Ustaz. Ya silakan. Orang yang sama Ustaz. Tanya bagaimana jika santri mengetahui bahwa pacaran itu dilarang dalam Islam? Santri itu mengetahui pacaran itu dilarang dalam Islam. Tapi dia tetap melakukannya. Udah tahu dilarang, tapi tetap melakukannya. Nggak ada bedanya sama Nabi Adam. Nabi Adam itu udah diwanti-wanti sama Allah. La taqroba hadi syajarah fatakuna minaz zalimin. Allah udah ngasih tahu. Makanya manusia itu sifatnya penasaran. Kalau kata-kata la, ada kata-kata la, jangan, artinya jangan, itu yang diambil belakangnya. Hei, jangan nangis, berisik, jangan nangis, akhirnya nangis. Yang diingat nangis. Kita punya adik, ya. Kita misalnya sedang ngepel lantai. Kan lantai itu licin kalau habis dipel. Kita bilang, jangan lewat situ, licin, nanti kepleset. Jangan lewat situ, akhirnya adik kita lewat situ, akhirnya kepleset. Karena yang didengar adalah, jangan lewat situ, akhirnya lewat situ. Manusia kok seperti itu. Realitanya nih, contoh nih, perhatikan nih. Fokus semuanya, fokus. Ya. Fokus nih. Kita praktekin. Kata-kata la yang kita ingat adalah kalimat akhirnya, kata-kata akhirnya. Nah, Ustadz bilang begini. Bayangkan. Fokus, ya, fokus. Bayangkan seekor monyet yang sedang berpakaian berwarna pink. Seekor monyet yang sedang berpakaian warna pink. Seekor monyet berpakaian berwarna pink. Jangan bayangkan seekor monyet. Jangan bayangkan seekor monyet. Yang dibayangkan, bayangkan monyet. Bayangkan. Yang diingat itunya. Karena apa? Ya itu udah jelas kok. La taqroba hadi syajarah. Itu Allah kepada Nabi Adam. Jangan kau dekatkan. Nanti kalau engkau dekatkan, khawatir engkau termasuk orang-orang yang zalim. Fatakuna minaz zalimin. Ternyata bukan hanya didekatkan, dimakan tuh yang namanya buah huldi. Itu manusia gitu. Luar biasa kan? Makanya kata-kata orang motivator itu jangan pernah engkau mengatakan kata-kata jangan terhadap seseorang. Karena apa? Efek daripada kalau tidak kita selalu mengulang-ulang kata-kata jangan. Akhirnya yang dilakukan itulah kata-kata terakhir. Jangan belajar. Kan enak tuh kalau begitu ya. Tapi mana ada seorang guru ngomongnya jangan belajar. Artinya apa?
Itu kan kalimat-kalimat yang positif. Nanti akhirnya. Kalau kalimat jangan belajar, berarti kan kalimat yang negatif. Masa guru menyarankan kepada muridnya kalimat negatif? Kan nggak mungkin. Maka tidak akan terucap oleh seorang guru, jangan belajar, jangan belajar. Yang ada, belajarlah, belajarlah, belajarlah. Kan begitu. Ya. Nah itu berbicara tentang apa? Tentang suatu perintah. Nah, sekarang kaitannya santri. Ya, santri kenal, pengen kenal apa artinya pacaran gitu ya tadi ya. Pacaran, padahal dia tahu pacaran itu dilarang. Kalau sudah tahu, kenapa? Kan gitu pertanyaannya. Kalau sudah tahu, kenapa kita tidak balik saja pertanyaannya? Pacaran lebih indah setelah menikah. Kan begitu, dibalik aja. Dibalik aja. Kita sudah tahu pacaran tidak boleh, kan gitu. Tapi dilakukan oleh santri. Setiap sesuatu yang kita ketahui, maka sejauh itu dosa akan menghampiri kita. Lebih baik orang yang tidak tahu apa-apa, ketika dia melakukan sesuatu, dia tidak akan berdosa. Semakin banyak sesuatu yang kita tahu, semakin banyak dosa akan menghampiri diri kita. Itu udah jelas. Itu jelas. Tetapi bagaimana nanti kita menyikapi itu? Apakah kita nanti semakin takut akan bertambahnya ilmu pengetahuan kita karena kita sudah terdogma semakin banyak ilmu pengetahuan, maka semakin banyak dosa yang akan menghampiri kita. Apakah kita akan semakin takut? Kalau kita tidak yakin akan semakin takut. Kalau kita yakin semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan, semakin banyak pahala yang akan kita dapati juga. Bukan malah sebaliknya. Ya, nanti kalau misalnya sebaliknya dia Ustaz khawatir dia tidak mau bertambah ilmunya karena takut dosa. Sudah jelas. Kalau kita banyak yang tahu ketika kita tidak menjalankan, kan begitu nanti akhirnya. Nah, kalau kita maunya seperti itu berarti kita tidak ingin menjadi orang yang maju. Tidak ingin menjadi orang yang banyak ilmu pengetahuannya. Karena apa? Yang dia gunakan ketika banyak ilmu pengetahuannya, dia tidak mau mengamalkannya. Itu yang salah. Maka sejauh mana ilmu yang kita dapati itu semakin banyak, maka kita siap untuk menerima banyaknya pahala kalau kita mau mengamalkannya. Kalau kita tidak mau mengamalkannya, maka segitu dan begitu banyak dosa yang menghampiri diri kita. Ya, jadi hal-hal yang kita sudah tahu ini lebih fatal akibatnya ketimbang kita tidak tahu. Lebih baik kita tidak tahu dan tidak ada dosa baginya karena kita tidak tahu apa-apa sebelumnya. Tapi kalau sudah tahu akan banyak efek daripada mudorotnya. Lalu mana pilihan kita? Ya pilihan kita adalah yang sudah tahu kita jalankan, yang kita tidak tahu kita berusaha untuk menambah menjadi tahu. Pacaran tidak boleh. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kalau bisa pacaran dihalalkan setelah kita menikah. Ya gitu aja enaknya. Jadi nikah dulu. Makanya gini, ujung-ujungnya orang pacaran, setelah itu dia akan menikah. Ya, lebih baik ngapain? Lebih baik dia menikah kemudian pacaran. Itu kan lebih enak ketimbang dia pacaran. Coba deh liatin gaya-gaya orang pacaran. Kalau perempuannya dipegang tangannya, laki-lakinya juga pengen dipegang tangannya. Artinya saling membalas. Enak aja tangan gua dipegang. Gua juga pengen megang tangan lu. Akhirnya apa? Main balas-balasan, pegang-pegangan. Udah main pegang-pegangan nggak cukup. Main rangkul-rangkulan. Enak aja kamu rangkul saya juga pengen dong rangkul kamu. Ujung-ujungnya semuanya pengen dirasakan. Kalau semuanya pengen dirasakan, apa bedanya dengan orang yang menikah? Kan begitu logikanya. Orang yang menikah bebas dengan mereka melakukan sesuatu apapun, tapi dengan yang ma'ruf.
Orang pacaran juga bebas dia melakukan sesuatu apapun, mungkin dengan yang dia senangi, tidak ada bedanya, yang membedakan hanya kehalalannya saja. Maka semakin banyak yang dia lakukan di luar pernikahan, maka semakin dosa yang dia akan dapati. Semakin banyak yang dia lakukan ketika dia sudah halal, maka semakin banyak pahala yang dia dapati. Kan begitu? Mau yang mana? Sama-sama enak kok. Ya lebih baik nikah. Jangan sampai nanti semua sudah dicicipin, akhirnya hamil di luar pernikahan. Nauzubillah, ya. Nauzubillah. Kalau sampai seperti itu, ya, jauhkan hal-hal yang seperti itu. Ujung-ujungnya ketika orang hamil di luar pernikahan, ingat nih, ketika orang hamil di luar pernikahan, ujung-ujungnya mau nikah ternyata. Karena apa? Saking malunya ingin menutupi dia sedang hamil, kemudian supaya orang lain, masyarakat lain menilai dia, supaya dia itu ada suaminya, akhirnya apa? Dia nikah. Padahal dalam hukum Islam tidak boleh dia nikah dalam keadaan hamil. Berarti hukumannya apa? Sampai nanti si jabang bayi tersebut terlahir, barulah dia boleh menikah. Harusnya kan begitu. Kadang-kadang untuk menutupi itu semua, akhirnya dia nikah. Ujung-ujung apa? Pacaran, hamil duluan, kemudian nikah. Lebih baik kamu nikah duluan. Makanya orang yang semakin banyak ilmu itu akan semakin banyak orang semakin banyak yang menghampiri dosa itu. Ya benar. Kenapa? Tidak ada pengamalannya. Ya. Maka Ustadz lebih senang orang yang nikah muda ketimbang orang yang hamil di luar pernikahan. Ujung-ujungnya juga nikah juga. Jangan gengsi. Karena apa? Karena umur kita masih muda, Ustadz. Kita juga belum pantas. Ya kalau belum pantas mau ngapain kalian hamil di luar pernikahan? Kan begitu logikanya. Kalau misalnya belum pantas. Makanya pacaran itu jangan dicoba-coba. Pacaran itu nikmat. Ustadz bilang, pacaran itu nikmat. Makanya kenikmatan itu jangan dicoba-coba kalau belum halal. Ya. Karena apa? Kalau belum halal dicoba-coba, belum tentu laki-laki mau bertanggung jawab. Ustadz bilang nih, belum tentu laki-laki itu mau bertanggung jawab kalau kalian udah hamil duluan. Bisa aja kalian ditinggal. Laki-laki mah emang begitu. Laki-laki mah memang banyak maunya, gombal doang. Kan begitu laki-laki. Bener nggak kira-kira laki-laki gitu? Naruh harapan palsu, berikan harapan-harapan yang setinggi-tingginya. Ya, cewek semuanya digebet habis, ujung-ujungnya pindah sama yang lain. Itu laki-laki. Makanya apa? Makanya Ustadz gak seneng sama laki-laki. Begitu. Jadi laki-laki maunya banyak gitu. Makanya Ustadz gak seneng sama laki-laki gitu sih. Ya, hati-hati sama laki-laki. Pokoknya kalau ada orang yang seneng laki-laki sama laki-laki, ini bahaya juga. Gitu ya. Jadi hati-hati, wahai akhwat, ya kan, jaga kesucianmu, auratmu dijaga, jangan sampai orang lain menikmati auratmu sebelum suamimu. Itu jaga, itu dijaga itu. Santri loh, santri santri harus begitu. Jangan sampai orang lain udah menikmati keindahan kalian dengan apa? Dengan kalian membuka hijab. Jangan sampai nanti kalian membuka hijab dengan orang yang tepat pilihan kalian. Gitu. Kan enak. Laki-laki juga jangan kegatelan, ya kan gitu. Kalau nggak ngelihat yang merah-merah, ya kan. Nah, kayaknya gimana gitu. Ya pokoknya santri itu bisa menempatkan pada tempatnya. Kalau udah bicara pacar, gak ada habis-habisnya gitu ya. Nggak ada habis-habisnya kalau bicara pacaran. Apalagi yang jomblo-jomblo nih, ya kan? Kita doain deh yang jomblo-jomblo supaya punya pasangan cepet. Yang jomblo-jomblo biar punya pasangan cepet, ya kan? Jodohnya cepet. Tapi nggak usah pacaran, ta'aruf aja. Ya, gitu ya. Ta'aruf aja. Ta'aruf itu kan gak harus pacaran. Namanya juga ta'aruf. Berarti arofa ya'rifu. Berarti hanya sebatas mengetahui saja. Kamu kegiatan hariannya apa sih? Kan gitu.
Hanya itu aja. Kasih motivasi. Yuk, sebelum kita memasuki ke pernikahan nanti, misalnya gitu. Bicara udah jauh nih. Setiap malam Jumat kita tahajud bareng. Walaupun apa? Walaupun tempatnya berbeda. Tapi waktunya bareng, bersamaan. Bangun jam 2, sama dia orangnya kan misalnya ada di Semarang jam 2, jodohnya di Jakarta. Sama-sama bangun jam 2, tahajud bareng. Doanya sama ya, titipin begini. Itu bagus banget kayak gitu. Motivasi namanya. Ya, karena apa yang kita capai hanya untuk ibadah kepada Allah. Cari yang begitu. Jangan cari pasangan itu yang menghabiskan uang saja. Misalnya menghambur-hambur, yuk kita kemana nih, jalan ke sini. Bukan nggak boleh jalan-jalan. Siapa sih yang melarang orang jalan? Sampai kaki kita lumpuh aja nggak ada yang ngelarang kok kita jalan. Silakan aja gitu. Ya. Hati-hati ya, pokoknya yang akhwat, carilah laki-laki yang benar-benar bisa memimpin kalian. Yang laki-laki juga yang setidaknya bisa mengimbangi kalian. Jangan takut, yang namanya jodoh sudah diatur. Yang baik, insya Allah dapatnya orang baik. Yang kurang baik, dapatnya juga yang kurang baik. Atau ibu litoyibat, wal khobithu lil khobitat. Itu udah jelas loh firman Allah. Yang baik, ya orang baik. Makanya ada azani wa zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Artinya zina dengan si penzina itu semua nanti hukumannya akan sama itu. Ya, terkait dengan orang yang tidak baik, ya dapatnya tidak baik. Orang yang baik, insya Allah dapatnya baik. Jadi jangan ada khawatir. Insya Allah. Pertanyaan terakhir ya, dari saudara Ainun Nafi. Saya ingin bertanya, apa sih sebenarnya pengertian dari cerita Israiliyat itu? Israiliyat itu, yang dimaksud dengan Israiliyat adalah musuh-musuh Islam. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, walan tardo ankal yahuda walan nasoro hatta tattabi'a millatahu. Ini udah jelas. Ini tugas kita nih, sebagai muslim, bahwa tidak akan ridho, ya, tidak akan rela, tidak akan suka agama-agama selain Islam, antaranya Yahudi, Nasrani, itu semua mereka akan mengajak manusia kepada jalan agama mereka. Padahal mereka itu adalah yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah. Artinya jalan sesat. Bahkan kata-kata Israiliyat itu musuh besarnya Islam. Jadi siapa orang yang mengajak kepada jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah, itu sudah kategorinya musuh Islam. Maka di antara agama yang selalu mengajak kepada jalan yang tidak benar, mempengaruhi, memprovokatori, ya selalu pokoknya kalau bisa dia ikut ke agamaku, selama dia tidak mau untuk ikut ke agamaku, aku tidak akan ridho, kata mereka. Terus digituin. Makanya di Indonesia ini beragam agama banyak gitu. Tetapi yang diterapkan oleh pemerintah adalah toleransi terhadap sesama agama. Tetapi dengan indikasi dan lain sebagainya, sehingga saling mengadu domba, karena mereka musuh-musuh Islam itu sangat merajalela, terutama di negara kita ini. Artinya supaya kita Islam berpecah belah, dengan adanya pergerakan-pergerakan ini disusupi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu istilah daripada Israiliyat itu seperti itu. Tidak senang mendengar kebahagiaan orang lain. Kalau bisa orang lain harus sengsara, dia yang bahagia. Padahal dalam Islam tidak mengajarkan begitu. Orang lain merasakan kebahagiaan, kita merasa bersyukur. Syukur-syukur kita bisa merasakan kebahagiaan
dan kita bisa berbagi terhadap orang yang belum bahagia. Itu kan Islam, hebatnya begitu. Tapi kalau mereka Israiliyat itu tidak mau mereka begitu. Sampai kapan? Sampai kita itu mau mengikuti langkah-langkah mereka. Nah itu, bahaya itu yang seperti itu. Jadi kalau ada orang di antara kita ngakunya Islam, tapi identik daripada pengamalannya tidak ada, saling menghina terhadap sesamanya, saling tidak memberikan kebahagiaan sesamanya. Apa bedanya dengan mereka? Ya, oleh karena itu di dalam Islam mengajarkan sifat-sifat toleransi dan juga kita tidak hanya merasakan kebahagiaan yang ada di diri kita, namun kita bisa memberikan kebahagiaan terhadap orang yang sedang merasakan kesedihan. Kita hibur mereka, jangan ditambah sedih. Orang sudah sedih, diberikan hiburan agar mereka dapat kembali kebahagiaannya nampak yang dia rasakan. Jadi seperti itu. Kalau Israiliyah tidak seperti itu. Kalau bisa, pokoknya mereka sengsara, mereka susah, dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa, pokoknya dia sampai misinya dia itu benar-benar tercapai, sampai kalau bisa mengikuti langkah-langkah mereka. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban-jawabannya. Karena udah malam juga, kita langsung ke acara berikutnya, yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz. Pada Ustadz, silakan. Baik, marilah anak-anak semua hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir dari pengajian atau kajian kita pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan sedikit banyaknya mendapatkan curahan-curahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, agar juga ilmu-ilmu kita yang telah kita pelajari semakin bertambah. Semakin bertambahnya ilmu, semakin banyak pengamalan oleh diri kita, agar kita menjadi insan-insan yang khairul ummah, sebaik-baiknya umat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadin ya walan niyatin kulli sholihah wa ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi'nillahi ta'ala wa bi ridha'i ta'ala annallaha yaghfiru lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina wa dha'ifnahumul hasanat wa ja'alna min ahlil khairat fid din wa dunya wal akhirah. Syai'unillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, 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 lakal ya Allah karim. Ya Maulana ya Ma'mud, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika ma ataytana nafsi wa lakal hamdu tarda. Walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha wa sallim wa ridallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa jam'an khaira wa jam'an marzuqa wa la taj'al min ba'di tafarruqa ma'suma wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa talamidana min ahli al-ilmi wal khair ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. رب هب لنا الصالحين رب هب لنا الصالحين رب هب لنا الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سهل أمورنا يا الله وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور تلاميذنا ما دامت السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في آخر حياتنا وآجلنا من هذه الدنيا من حسن الخاتمة. وبقول لا إله إلا الله بقول لا إله إلا الله بقول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أيدنا عليه وأبد عليه غير مفتون ولا ضال ولا مضل ولا مغير وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita baca salawat kafi semuanya. 1, 2, 3. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal bikulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal bikulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal wa ni'mal kafi alhamdulillah. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan dibacakannya doa berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.